Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali karena saya Sarifatul Hasanah akan menemani Anda dalam waktu beberapa menit ke depan dalam acara Tabasam, tanya-tanya bab Islam. Oke pemirsa, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal untuk saudara-saudaraku yang merayakan. Semoga penuh dengan kebahagiaan. Kita memang bukan saudara seagama, tetapi kita saudara dalam konteks kemanusiaan. Kita selalu belajar tentang ketuhanan, tapi jangan pernah lupakan tentang kemanusiaan. Dan intinya nih pemirsa, tidak ada yang boleh memisahkan persaudaraan kita nih. Oke pemirsa, kali ini temanya kita akan membahas tentang memelihara diri. Kira-kira memelihara diri itu seperti apa ya? Bukannya memelihara diri itu seperti kita mandi, kita bersih-bersih badan, kita merawat tubuh kita olahraga, kita makan yang bergizi. Itu memang salah satu cara kita melihara diri secara zahir tuh pemirsa. Ternyata juga ada memelihara diri secara batin. Kira-kira seperti apa ya memelihara diri secara batin? Pastinya pemirsa di rumah nih yang ingin menjadi muslimah yang cantik luar dan dalam nih ya, pastinya ingin banget menjadi muslimah yang cantik luar dalam dengan bisa menjaga dirinya dari zahir maupun dari batin. Kira-kira gimana ya? Makanya nih pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tabasam, tanya-tanya bab Islam. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di acara Tabasam, tanya-tanya bab Islam. Oke pemirsa, yang sudah saya jelaskan tadi ya tentang memelihara diri secara zahir, dan kira-kira menjaga diri, memelihara diri secara batin seperti apa ya. Dan kebetulan banget nih pemirsa, kita kedatangan tamu narasumber kita nih. Beliau yang akan menjelaskan bagaimana sih cara memelihara diri secara batin, dan beliau ada di sampingnya saya. Beliau adalah Bapak Aan Amir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Iva? Alhamdulillah. Gimana nih Pak kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik ya. Gimana nih Pak, liburan di masa pandemi seperti ini gimana nih Pak liburannya Pak Aan? Kegiatan tetap seperti biasa, berjalan seperti umum pada awalnya. Cuman walaupun masih ada beberapa yang harus menjaga diri tentang masalah prokes dan sebagainya. Jadi mau tidak mau kita dalam masa-masa yang seperti ini harus menjaga diri kita dan secara keseluruhan, baik zahiriyah ataupun batiniahnya kita semua. Gitu Pak. Secara batiniah dan apa Pak? Zahiriyah dan batiniah. Jaga kesehatan seperti ketika kamu makan, minum dan lain sebagainya, makanan yang sehat dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus menjaga tubuh kita yang baik. Oh gitu Pak. Lah, Pak ini maaf nih sebelumnya, asalnya dari mana nih Pak? Dari Cadimulyo, Magelang. Oh, berarti dari dekat sini ya Pak? Ya. Cuma 7 kilo dari sini. Coba Pak, kita mau tanya tentang cara kita memelihara diri secara batin itu seperti apa nih Pak. Tapi mohon maaf nih Pak, jangan dijawab sekarang, biar pemirsa makin penasaran gimana sih caranya kita menjaga diri secara batin yang ingin banget menjadi muslimah yang cantik luar dan dalam. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tabasam, tanya-tanya bab Islam. Terima kasih pemirsa masih setia di acara Tabasam, tanya-tanya bab Islam. Oke pemirsa, kali ini nih Bapak Aan Amir akan menjelaskan bagaimana sih cara memelihara diri secara batin nih. Gimana nih Pak cara menjaga diri? Cara menjaga diri secara batin itu adalah kita pada intinya selalu berserah diri kepada Allah secara keseluruhan, baik itu mental, badaniah kita ataupun rohaniah kita semuanya. Jadi apapun yang kita laksanakan di hari-hari yang masa pandemi ini, mau tidak mau kita mau berserah diri pada Tuhan. Salah satu berserah diri kita kepada Tuhan itu seperti apa itu Pak? Dengan tata cara mujadah. Salah satunya adalah mujadah. Kita tawakal, tapi kita tetap harus tawakal. Tidak boleh hanya berserah diri saja.
Kalau cuma berserah diri saja kepada Allah, kita juga salah. Tapi kita juga tetap harus tawakal dan ikhtiar. Contohnya tuh Pak seperti apa? Kita harus tawakal kepada Allah sama kita harus berserah diri. Kalau kita tawakal kepada Allah, ya udah secara keseluruhan bahwasannya kita ini adalah makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan mau tidak mau kita diciptakan oleh Allah secara keseluruhan. Terus kita harus berserah diri semuanya kepada Allah. Tapi kita tidak lupa harus ikhtiar. Ikhtiar kita dalam hal apapun untuk menjaga diri kita, baik ikhtiar dalam kesehatan zahiriyahnya, ikhtiar kita dalam untuk mencari ilmu. Ikhtiar kita mencari ilmu nih, apalagi kan kita sebagai pelajar nih ya Pak. Terus kan gimana tuh cara kita biar kita bisa menjaga diri sebagai pelajar itu tuh Pak? Ya, kita harus menjaga diri dari semuanya. Sampian atau teman-teman dari anak-anak pesantren, anak-anak sekolah, ini harus selalu menjaga dari apa yang telah dilakukan setiap harinya. Setiap harinya kesehatannya juga dijaga, makanannya juga harus dijaga, tapi belajar itu tetap wajib walaupun di masa-masa yang kurang baik seperti ini, masa-masa pandemi yang kurang baik. Tapi mau tidak mau belajar itu tidak boleh kita abaikan. Karena apa? Kita mau menjadi pintar juga karena belajar. Tanpa belajar kita tidak mungkin akan menjadi seorang yang pintar, itu Pak. Oh gitu ya Pak. Iya. Pak An boleh cerita sedikit tentang Pak Aan ngaji Tarsirul Khalaq ini kan tentang memelihara diri itu Pak. Itu kan kita ngambil dari kitab tersebut itu. Kalau menurut kitab itu seperti apa sih memelihara diri itu? Memelihara diri ini adalah seseorang, kalau kita sebenarnya ini adalah tingkatan tertinggi bagi kita secara keseluruhan. Kita sendiri iffah itu menjaga diri kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah dan apa-apa yang menuju ke dalam syahwat atau kesenangan. Berarti berat banget ya Pak kita memelihara diri itu secara batin maupun secara dohir. Iya. Tapi sebenarnya kalau dilakukan tidak berat itu Pak. Tidak berat. Karena apa? Karena kita ini kembali lagi bahwasannya kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kembalinya memang ke situ, tidak kemana. Terus dari iffah itu sendiri kita linafsihi, diri kita, menjaga diri kita dari perkara yang diharamkan oleh Allah, terus semuanya yang mendapatkan satu kesenangan. Kesenangan syahwat itu kadang memang diperlukan, suka dengan orang lain itu juga diperlukan, tapi kalau sudah menarik ke syahwat itu tidak boleh. Itu. Oke, ini pemirsa, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kita menjaga diri secara batin nih pemirsa. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita ada episode tanya jawab. Makanya pemirsa tetap di Tabasam Tanya-Tanya Bab Islam. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di acara Tabasam Tanya-Tanya Bab Islam. Oke pemirsa, sekarang kita ada di session tanya jawab. Nih Pak An, saya mau tanya, tapi sebelum saya bertanya nih, saya mau cerita sedikit nih. Di usia-usia kita seperti ini, usia saya yang seperti ini kan pasti orang tua tuh sudah memikirkan tentang masa depan anaknya tuh pastinya. Iya, jelas. Terus banyak banget tuh pasti kan orang tua saya tuh sering itu Kak sama dianya aja, dianya tuh orangnya baik gini, sama ibunya aja dia baik, apalagi besok sama kamu gitu tuh ya Pak. Yeah. Terus Papa tuh juga setuju banget sama pemikirannya Mama tadi lah. Terus tuh tapi kan di situ saya ada berhak untuk menolak perjodohan tersebut tuh Pak. Lah kira-kira tuh saya memelihara diri nggak tuh Pak? Iya, itu termasuk memelihara diri. Tapi kita harus tarik ulur dari awal lagi. Tidak bisa itu adalah kamu langsung menolak kepada orang tua kamu. Karena Kenapa? mau tidak mau kita harus mengikuti kepada kedua orang tua kita.
Tapi kan dianya bukan itu ya Pak, bukan tipenya kita yang kita carikan, pastinya juga kita bakal susah menerima dia gitu. Ya. Kalau ketika semacam itu, maka kita kembali lagi kepada ifwah tadi. Kepada kita ifwah, yaitu roda ilis syahwat. Ketika roda ilis syahwat ini adalah cuman kesenangan saja. Bukan berarti kita tujuan dalam pernikahan ini adalah bukan hanya untuk kesenangan semata, tapi apa? Penyempurnaan iman. Dalam nikah itu adalah penyempurnaan iman yang pertama. Jadi seseorang yang sudah nikah itu akan sempurna imannya. Dalam mau tidak mau kita ini ketika sama orang tua, maka wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu mau tidak mau harus seperti itu. Bukan berarti kita terus tidak cocok kepada orang tua atau pilihan orang tua itu adalah kita membantah kepada kedua orang tua, itu tidak. Tapi yang terbaik ini adalah musyawarah terlebih dahulu, dimusyawarahkan. Sebenarnya nanti kamu juga akan menjadi orang tua. Tidak mungkin kamu tidak akan menjadi orang tua. Kan gitu. Maka ketika menjadi orang tua itu harus betul-betul yang baik. Tahu dengan anaknya. Anaknya membutuhkan apa. Berarti orang tua itu harus tahu. Tidak semata-mata terus semena-mena kepada anaknya. Kamu saya jodohkan sama ini, si A, si B, si C. Tidak bisa. Kita nggak bisa nolak gitu Pak? Kalau menolak dengan orang tua, ini memang tidak bisa. Tapi ketika di situ itu adalah pilihan orang tua itu yang terbaik menurut mereka, belum pasti kan menurut Anda baik. Terkecuali seperti ini. Oh, dia adalah orangnya memang baik banget. Orangnya baik. Terus orang tua juga pasti mereka memilihkan kamu itu tidak sembarangan. Pasti sudah pilih bobot, bibit, bebetnya. Itu pasti sudah pilih seperti itu. Tapi semisal menurut kamu itu dia adalah orangnya tidak baik. Mungkin mereka munafik, mungkin mereka ahli zina, mungkin mereka ahli minum. Tapi orang tua kamu tidak tahu. Ketika orang tua kamu tidak tahu sifat dari anak yang dijodohkan sama kamu itu sendiri, berarti kamu harus matur, harus bilang sama orang tua kamu. Kan orang tua nggak percaya gitu loh Pak sama yang kita ucapkan, karena kan ya itu udah pandangannya mereka, udah beda sama pandangannya kita. Terus gimana tuh? Ketika mereka itu tidak bisa menerima apa yang kamu katakan di situ, berarti kamu harus mencari bukti yang ada. Apakah waktu mungkin kamu bisa, kalau saat ini kan sudah dunia sudah ada, semisal kamu kirim video atau ini buktinya, itu kan bisa saja terjadi yang semacam itu. Dunia sudah canggih, sudah nggak seperti dulu lagi gitu. Nih Pak, juga saya mau tanya, kan kasih sayang cinta itu rahmat nggak sih Pak dari Allah? Iya, rahmat. Kalau misalnya rahmat, berarti kita nggak salah kan kalau kita suka sama seseorang gitu? Iya, suka sama seorang tidak salah, sama siapapun juga tidak salah. Bahkan Rasulullah diutus ke bumi ini adalah rahmatan lil alamin, untuk mengasihi semuanya, tidak cuman sesama manusia saja. Itu kita harus pahami itu. Jadi tidak cuman kepada sesama manusia atau bahkan cuman lawan jenis ataupun yang lain, itu tidak. Tapi kita tetap semuanya mengasihi. Baik itu kita sesama muslim atau tidak mau kita harus mengasihi. Karena kita adalah rahmatan lil alamin, kita umatnya Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin. Kita sebisa mungkin meniru dari Rasulullah tersebut. Gini Pak, kalau misalnya rahmat itu tuh kasih sayang dan cinta yang diberikan oleh Allah, berarti kan kita nggak ada salahnya tuh untuk suka sama orang. Tetapi pasti kalau kita udah suka sama orang tuh kita tuh kayak pengen sama dia terus, tapi kan agama kita melarang untuk pacaran. Tuh gimana cara kita memelihara diri kita tuh? Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwasannya ifwah itu adalah sifatun linafsi,
dan roda ilis syahwat, kita untuk tidak bisa kita kesenangan kita diumbar, itu tidak bisa. Maka dalam Islam dikatakan kalau memang mau seperti itu ya jalan satu-satunya adalah dengan ta'arufan, dengan ta'aruf, dengan kenalan, itu bisa. Baik ta'arufan melalui apapun, media sosial atau dengan surat. Kalau zaman saya dulu kan pakai surat-suratan itu kan, itu kalau zaman dulu. Tapi kalau saat ini kan sudah enggak. Kalau zaman dulu pakai surat tuh gimana Pak ngirimnya, kan pasti jauh banget dan lama itu ya? Iya, nggak mesti. Seperti kamu ketika mengirimkan kepada anak di Darul Falah kan bisa. Itu bisa kan? Tapi kan emang nggak tahu, nggak ketakutan gitu Pak, kan pasti kita udah was-was gitu toh Pak, takut ketahuan sama yang lain. Ya, gimana? Itu justru akan menjadikan indahnya cerita cinta kan? Oh iya sih. Cerita cinta bisa menjadikan berfenomena kan ada di situ itu. Tapi itu juga termasuk istilahnya ta'aruf yang kurang baik juga. Gitu. Lah kalau ta'aruf yang baik itu emang gimana sih Pak? Kita dijodohkan tadi tuh sama orang tua? Enggak tidak harus dijodohkan sama orang tua. Kamu ta'arufan sama mereka atau yang kamu sukai, itu tidak harus seperti orang-orang tua, itu tidak. Tapi ta'arufannya sebatas kenalan, sebatas tahu, kamu tahu sifatnya dia itu seperti apa, baik atau tidak. Terus dia itu kesehariannya bagaimana, itu kan sudah ta'aruf. Berarti ta'aruf tuh nggak harus pilihan orang tua, tapi pilihan kita sendiri juga bisa tuh Pak? Iya. Lebih baik justru malah pilihan kamu itu sendiri juga pilihan orang tua kamu. Jadi kedua-duanya sama melangkah.